Halo teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa sebuah biji kecil bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan begitu kokoh? Atau bagaimana tubuh kita yang tersusun dari triliunan sel bisa berfungsi dengan begitu kompleks? Nah, rahasianya ada di unit terkecil dalam kehidupan, yaitu sel. Sama seperti tumbuhan, hewan juga tersusun dari sel. Meskipun sama-sama disebut sel, namun terdapat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, perbedaan inilah yang menentukan karakteristik dan fungsi masing-masing dari organisme tersebut. Tanpa sel, makhluk hidup gak akan kebentuk, termasuk kita. Sel sama loh seperti manusia, kalau manusia punya organ tubuh, kalau sel punya organel sel. Nah, ada apa aja dalam organel sel itu? Nah, ini yang paling terluarnya ibaratnya kulitnya sel, disebut membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Nah, membran sel bersifat semi-permeabel. Nah, semi-permeabel itu sama kayak satpam. Jadi, hanya zat-zat yang tertentu yang dapat masuk ke dalam sel. Nah, kalau berhasil masuk, ketemu deh sama sitoplasma. Sitoplasma terdapat dua bagian. Yang pertama, ektoplasma itu bagian luar. Yang kedua, endoplasma itu bagian dalam. Sitoplasma berfungsi untuk menjaga organel sel agar selalu berada di tempatnya. Nah, apa aja yang ditampung oleh sitoplasma? Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria berfungsi menjadi sumber energi sel. Lalu ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai pembuat protein. Lalu ada badan Golgi yang menyalurkan protein tersebut. Nah, kalau saluran yang panjang itu namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini bisa disebut juga RE. Nah, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama RE halus dan yang kedua RE kasar. RE kasar mempunyai ribosom. Ingat kan ribosom yang membuat protein tadi? Nah, tentunya RE kasar menyintesis protein. Lalu kalau misalkan RE halus dia menyintesis lemak. Nah, ini ada cairan di dalam cairan, namanya vakuola. Vakuola berisi cairan yang dibatasi oleh membran. Nah, ke bagian yang terpenting ada nukleus. Nukleus sebagai pengatur kegiatan sel. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Karena hanya ada di sel hewan. Namanya lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat asing. Ada juga loh yang spesial di sel tumbuhan. Namanya plasida. Plasida ini isinya pigmen. Kalian sudah tidak heran kan dengan klorofil? Klorofil itu zat hijau yang membuat daunnya berwarna hijau. Nah, nggak cuma itu aja yang ada di sel tumbuhan, ada juga dinding sel yang terdiri dari selulosa dan pektin, jadinya lebih kaku. Fungsinya untuk membentuk dan melindungi. Jika dilihat dari bentuknya, sel hewan dan sel tumbuhan ini berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan sel hewan itu elastis, sel tumbuhan kaku. Vakuola di sel hewan lebih banyak dan berukuran kecil. Kalau di tumbuhan, vakuola sedikit dan berukuran besar. Lalu, hewan mempunyai lisosom, kalau sel tumbuhan mempunyai plastida dan dinding sel. Perbedaan struktur ini berdampak pada karakteristik organisme secara keseluruhan. Bayangkan tekstur kayu yang keras dibandingkan dengan otot hewan yang lentur. Perbedaan ini berasal dari perbedaan struktur dan sel penyusunnya. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut. Organel apakah yang berperan dalam fotosintesis dalam sel tumbuhan? Lalu, apakah semua sel hewan mempunyai vakuola? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.